Di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 dijelaskan di sana bahwa segala sesuatu untuk Dia dan bagi Dialah segala kemuliaan sampai selamat. Dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi arah dan tujuan kita itu adalah Allah. Manusia ada hadir bukan dalam ruang hampa dan kekosongan, ya, tetapi manusia hadir karena ada rencana Allah, karena direncanakan Allah. Allah menciptakan manusia di hari ke-6 bukan karena manusia dipikirkan Allah kemudian, tapi karena Allah telah memikirkan siapa yang akan menempati langit bumi yang Dia ciptakan. Jadi Dia telah memikirkan bahwa manusia akan menempati langit bumi yang Dia ciptakan itu. Maka Dia ciptakan manusia itu. Di kemudian setelah pada hari pertama sampai yang kelima, dan di awal hari yang ke-6 Dia menciptakan semua yang ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1. Jadi manusia berada di dalam pikiran benak Allah, ya, ketika Dia menciptakan segala sesuatu. Karena itu Dia menempatkan manusia berada di semua pusat ciptaannya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Namun ketika manusia hadir di Taman Eden itu, sungguh apa yang diciptakan Allah menjadi sangat baik. Kehadiran manusia lah yang membuat sesuatu yang baik itu menjadi sangat baik. Allah menciptakan kita bukan kebetulan, tapi ada rencananya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arah tujuan manusia di dunia ini adalah Allah Sang Pencipta. Apapun kata Alkitab 1 Korintus 10:31, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk menyenangkan Allah, untuk kemuliaan Allah. Di dalam 1 Korintus 10:31, kalau itu menyenangkan Allah, itu memuliakan Allah. Dan kalau itu memuliakan Allah, itu menyenangkan Allah. Kita adalah anak-anak Allah dan kita membawa sukacita bagi Tuhan lebih daripada apapun yang Ia ciptakan. Ia ingin kita menikmati hidup, bukan sekedar menjalani hidup. Menjalani hidup dengan menikmati hidup ada dua hal yang berbeda. Menjalani hidup membuat kita sepertinya tidak ada arah dan tujuan. Tapi menikmati hidup ialah karena kita tahu apa kita, siapa kita, dan apa tujuan Allah bagi kita. Kita menjalani hidup di dalam kita menikmati hidup hari demi hari karena kita tahu untuk apa kita ada dan alasan apa kita menjalani hidup ini. Jadi bukan sekedar menjalani, tapi menikmati hidup. Hidup yang bagaimana dinikmati? Hidup yang menyenangkan Tuhan. Untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Saudara, kita sudah mendengar tadi bahwa segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Dan kalau tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup ini, dan ini merupakan tugas utama dari kita, maka Bapak Ibu yang saudara dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi PR kita hari ini adalah bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Itu menjadi tugas kita, ya, mengetahui cara bagaimana menyenangkan Tuhan. Namun kekristenan tidak dibiarkan berjalan di dalam kegelapan atau meraba-raba terhadap apa yang harus dilakukan. Ada banyak firman di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, yang akan menuntun kita, membimbing kita untuk dapat hidup menyenangkan Tuhan. Ya. Efesus pasal 5 ayat 10 misalnya contoh memberitahu kita, ujilah yang berkenan kepada Tuhan, ya. Pikirlah what will please Christ and then do it, ya. Cari tahu, ya. Figure out, cari tahu apa yang menyenangkan Tuhan. What will please Christ, apa yang menyenangkan Kristus. Lalu Paulus katakan dalam terjemahan Message, and then do it, lalu lakukan itu. Saudara dikasihi Tuhan, ada satu contoh di dalam Perjanjian Lama yang diizinkan Tuhan, diberikannya kepada kita untuk kita mengikuti contoh itu, teladan itu bagaimana menyenangkan Tuhan. Pada zaman Nuh, moral seluruh dunia rusak sama sekali.
Setiap orang hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri, bukan kesenangan Tuhan. Manusia mendukakan hati Tuhan. Tuhan menyesal menciptakan manusia, bukan karena dia berubah dalam karakter atau sifatnya. Karena Tuhan menyesal menciptakan manusia karena manusia yang berdosa ini semakin jahat di hadapannya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan hendak memusnahkan manusia. Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kelihatannya memang kalau kita baca di ayat itu, tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tertarik untuk mencari Tuhan dan membuat Tuhan menjadi senang. Semua begitu jahat di mata Tuhan, kecuali seorang yang bernama Nuh. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Salah satu terjemahan menerjemahkan itu dalam Alkitab Indonesia sehari-hari, tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, Nuh menyenangkan hati Tuhan. Dari semua orang yang ada pada zaman Nuh itu, yang hanya menyenangkan dirinya sendiri, mencari kepentingan diri sendiri, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak tertarik untuk mencari tahu kehendak Tuhan, tidak tertarik untuk membuat Tuhan menjadi senang. Ada seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Alkitab katakan dalam Alkitab Indonesia sehari-hari, Nuh menyenangkan Tuhan. Sekali lagi saudara dikasih, bahkan di dalam kitab Kejadian di awal kitab kita, narasi Alkitab memberikan contoh kepada kita. Ada orang yang di tengah-tengah dunia yang tidak menyenangkan Tuhan, seorang seperti Nuh masih menyenangkan Tuhan. Berarti ada narasi di dalam Alkitab yang diberikan untuk kita untuk belajar bagaimana menyenangkan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Nuh menyenangkan Tuhan, maka hari ini saya dan saudara bisa tetap ada di sini. Kalau Nuh tidak menyenangkan Tuhan waktu itu, Allah memusnahkan semuanya. Dan di Kejadian pasal 6 itu Allah benar-benar marah, Allah benar-benar murka dan hendak memusnahkan semua yang hidup. Tapi Alkitab katakan kecuali Nuh, karena dia menyenangkan Tuhan. Kalau Nuh waktu itu memilih sama seperti orang-orang lain, tidak memilih menyenangkan Tuhan, tidak memilih berkenan di hati Tuhan, maka kita tidak akan ada hari ini. Bahasanya begitu. Jadi kita ada keturunan dari Nuh, generasi dari Adam, banyak yang tidak menyenangkan Tuhan kecuali Nuh. Dan kita adalah generasi setelah air bah adalah keturunan Nuh. Karena Nuh menyenangkan Tuhan, saya dan saudara ada di bumi hari ini. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari tindakan menyenangkan Allah yang dilakukan oleh Nuh. Yang pertama, Tuhan senang bila kita paling mengasihinya. Nuh mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia pada zamannya. Bahkan ketika tidak seorang pun yang mengasihi Tuhan, Nuh memilih untuk mengasihi Tuhan. Dan inilah yang paling diingini Tuhan dari manusia. Alkitab memang memerintahkan kita untuk mengasihi pasangan kita, mengasihi, menghormati orang tua kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi semua sesama kita. Tapi di atas semuanya itu, tempatkan kasih kepada Allah. Karena itulah hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di tengah-tengah dunia yang bobrok, jahat waktu itu, Nuh menyenangkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini yang diinginkan Tuhan. Seperti Nuh mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun, lebih daripada siapapun. Tuhan senang jika kita lebih mengasihi Dia. Itu berarti kata lebih itu kita mengasihi suami kita harus lebih mengasihi Tuhan. Kita mengasihi anak
anak-anak kita, kita harus lebih mengasihi Tuhan. Itu tidak sama artinya dengan menyia-nyiakan keluarga kita, menyia-nyiakan pasangan kita, sama sekali bukan begitu. Namun di tengah-tengah kasih kita terhadap banyak hal, maka di atas semua kasih itu Allah harus menjadi yang utama. Allah harus menjadi yang utama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita untuk dikasihi, dan Dia ingin kita membalas kasih-Nya. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia. Kasih setia itu menyukakan Tuhan. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dengan kata lain, kepada umat yang meninggalkan Dia, Allah berbicara, Allah berfirman begini, aku tidak menginginkan kurban-kurbanmu, aku ingin kasihmu. Aku tidak menginginkan persembahanmu, aku ingin engkau mengenal aku. Apakah persembahan tidak penting? Penting. Apakah kurban waktu itu tidak penting? Penting. Terima kasih. Tetapi orang-orang ini memberikan kurban dengan hati yang menjauh dari Tuhan. Umat Tuhan ini memberikan persembahan dan kurban-kurban, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dalam pemberontakan mereka kepada Tuhan, itu hanya hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Tuhan tahu itu. Maka Tuhan katakan, persembahan yang engkau berikan bukan tidak begini, tapi aku ingin lebih daripada apa? Menginginkan kurban-kurban itu, aku lebih menginginkan kasihmu. Lebih daripada persembahan-persembahan itu, aku ingin engkau mengenal aku. Berarti relasi dengan Dia itu yang diinginkan oleh Tuhan. Pengenalan akan Dia itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu sebelumnya di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 Tuhan berfirman, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu penting, karena dengan mengenal Dia timbul kasih kita kepadanya. Bagaimana kita bisa mengasihi sesuatu yang tidak kita kenal? Bagaimana kita mengasihi sesuatu yang tidak kita ketahui? Maka umat itu kurang mengasihi karena mereka kurang kenal. Tapi kalau umat itu mengenal Tuhan, mengenal hati Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, Tuhan menginginkan mereka paling mengasihi Dia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka pula engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakku. Itu sebabnya mengapa belajar mengasihi Tuhan itu penting. Belajar. Dari mana kita belajar mengasihi Tuhan? Dari mana kita belajar mengasihi Tuhan? Dari pengajaran. Jadi kalau orang berkata, saya hanya mengikuti arus untuk mengasihi Tuhan, arus apa yang mau diikuti? Kita mengasihi Tuhan karena kita mendengar firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus belajar mengasihi Tuhan, karena menjadi tujuan terbesar dalam hidup kita. Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30. Inilah hukum yang terbesar kata Tuhan, dan yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi di tengah-tengah orang-orang sejamannya yang sama sekali tidak tertarik dengan Tuhan dan jahat di mata Tuhan, Tuhan mendapati Nuh paling mengasihi Tuhan. Dan ini menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mungkin di kampus, mungkin di kantor kita dibilang orang sok rohani, ya, sok suci. Tidak apa, Nuh itu diolok-olok pada zamannya, membutuhkan ratusan hari bagi untuk memberitakan kepada orang-orang sejamannya bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Untuk itulah aku membangun bahta ini. Menurut kitab Petrus
Saudara-saudaraku, hal yang sama tidak seperti Nuh, tapi dapat terjadi atas hidup kita. Karena kasih kita, karena iman kita, karena ibadah kita, karena hidup kita, kita bisa diejek. Pilihan ada pada kita untuk tetap menyenangkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan senang jika kita percaya sepenuhnya kepadanya. Mengasihi, yang kedua, percaya sepenuhnya kepadanya. Alasan kedua yang membuat Nuh berkenan kepada Tuhan adalah karena ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal. Tetap percaya saat Allah terasa jauh. Masih ingat? Dan hari ini tetap percaya saat sepertinya sesuatu tidak masuk akal. Mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti mempunyai iman bahwa ia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman berarti yang disoroti oleh perjanjian baru dari kehidupan Nuh bukan sekedar Nuh berbeda dengan mengasihi Tuhan, tapi Nuh berbeda karena dia menjalani hidupnya sepenuhnya beriman kepada Allah. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah, Ibrani 11 ayat 7, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti mempunyai iman bahwa ia tahu apa yang terbaik untuk kita, sekalipun yang kita lihat waktu itu tidak masuk akal. Ada 3 problem yang membuat Nuh dapat meragukan Tuhan. Ada 3 masalah setidaknya yang membuat Nuh itu dapat meragukan Tuhan, karena sepertinya situasi itu tidak masuk akal. Yang pertama, sebelum air bah, hujan belum turun. Jadi problem pertama, Nuh belum pernah melihat hujan. Aku akan menghukum dunia dengan air yang turun dari atas. Bagaimana bisa? Hujan belum turun pada zaman Nuh, karena tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang hidup itu punya air dari uapan dari bawah. Jadi sebelum air bah belum ada hujan. Problem pertama. Problem kedua yang membuat Nuh dapat ragu, bukan saja dia belum pernah melihat hujan. Kalau laut dia mungkin pernah melihatnya, sungai yang besar mungkin dia pernah melihatnya, tapi hujan dia belum pernah melihatnya. Problem kedua, Nuh tinggal puluhan ratusan kilometer dari laut. Bagaimana dia bisa membawa bahtera yang Tuhan perintahkan dia buat, bahtera raksasa, dari tempatnya ke laut? Problem kedua, itu tidak masuk akal. Dan problem yang ketiga, bagaimana bisa semua binatang harus dia bawa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diperlukan waktu 120 tahun untuk membuat kapal raksasa sebesar, dalam Kejadian 6 ayat 15, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kejadian 6 ayat 15. Atau dalam ukuran meter, panjangnya 183,3 meter, lebarnya 30,56 meter, dan tingginya 18,3 meter. Luas seluruhnya, panjang kali lebar kali tinggi, kurang lebih 102.510 meter kuadrat. Itu lebih besar dari Titanic, dan itu lebih hampir menyamai atau setidaknya mungkin lebih besar dari kapal cruiser, salah satu dari 5 kapal terbesar di dunia saat ini, kapal pesiar. Kalau dengan teknologi yang ada saat ini
katanya tidak masuk akal buat kapal raksasa pada zaman Nuh. Kalau sekarang mau segede apa kita bisa dan lebih cepat. Jangankan kapal, pesawat besar kita bisa. Yang diperintahkan Allah itu tidak masuk akal. Nuh mempunyai alasan untuk ragu, tapi Alkitab katakan ia menyenangkan Tuhan terhadap ketika problem itu setidaknya. Dan Nuh sepenuhnya percaya sama Tuhan. Nuh memilih untuk mempercayai Tuhan, dan ini menyenangkan Tuhan. Mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti mempunyai iman, sekali lagi, bahwa apa yang ia katakan ia tahu. Tuhan tahu apa yang dia firmankan, dan karena dia tahu apa yang dia firmankan, dia tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi Nuh paling mengasihi Tuhan di antara orang sejamannya, dan kita harus seperti itu, paling mengasihi Tuhan di antara rekan-rekan kita, di antara orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepadanya walaupun situasinya sepertinya tidak masuk akal. Saudara-saudara, ketika sudah Tuhan, dengarkan Tuhan, taat saja kepadanya, lakukan saja apa yang dia mau, sekalipun tidak masuk akal. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, hanya percaya sepenuhnya tapi taat kepadanya dengan sepenuh hati. Untuk menyelamatkan populasi dengan jumlah hari ini diketahui sekitar 16.000 sampai 25.000 spesies atau jenis hewan di seluruh dunia diciptakan Tuhan. Membuat kapal yang besar, kapal raksasa pertama, dibuat tidak boleh sesukanya. Tidak boleh membuat kapal bahtera itu sesukanya, tetapi konstruksinya sesuai dengan instruksi rinci dari Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 22. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahannya, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Tidak boleh tidak seperti itu, supaya kuat konstruksi kuat ini. Dan harus kau tutup dengan bakal dari luar dan dari dalam, supaya air tidak bisa masuk. Diberi dempul. Beginilah kau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Itu tadi luasnya sekitar 102.510 meter kuadrat. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya, dan buatlah bahtera itu bertingkat-tingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup, dan bernyawa di kolong langit segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua harus engkau bawa satu pasang. Bayangkan kalau ada jumlahnya tadi, sekarang sampai 25.000 spesies, ada 16.000 saja. Kalau Nuh tidak bikin giant kapal itu harus perintah Tuhan, gak bisa. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkan itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Belum titik. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Belum titik, masih titik koma. Tepat. Masih lanjut.
yang diperintahkan Allah. Berarti dari konstruksi yang detail pembuatan kapal sampai siapa saja yang boleh masuk ke dalam bahtera itu, semuanya tidak satupun yang tidak dilakukan oleh Nuh. Sehingga dikatakan itu, lalu Nuh melakukan semua itu, tapi belum titik untuk memastikan lagi dengan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Pengulangan untuk menegaskan bahwa tidak satupun yang tidak dilakukan. Maka Nuh disebut pemberita orang benar pada zamannya. 120 tahun, jangan dibilang 120 hari, 120. Taat sepenuhnya, tidak ada perintah yang diabaikan. Nuh tidak membuat bahtera sesukanya. Oh, ini gak suka, aku gak bagus seperti ini, yang bagus modelnya begini. Nuh tidak membuat seperti itu. Itulah yang disebut dengan sepenuh hati, melakukan dengan tepat, dengan cara dan waktu yang Tuhan kehendaki. Tidak mengherankan kalau Tuhan senang kepada Nuh. Ketaatan sebagian sama dengan ketidaktaatan. Ketaatan sepenuh hati dilakukan dengan sukacita. Nuh menaati dengan sepenuh hati. Tuhan senang bila kita juga menaati Dia dengan sepenuh hati. Setiap tindakan ketaatan itu merupakan ibadah yang menyenangkan Tuhan. Yohanes pasal 15 dan 14, Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau menaati aku. Engkau taat perintahku, engkau taat apa yang kukatakan, jika engkau mengasihi aku. Jadi kalau kita mengatakan aku mengasihi kau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, tapi tidak ada tindakan ketaatan kita, maka itu bukan kasih, itu hanya omong mengasihi. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, Tuhan senang jika kita terus-menerus beribadah kepadanya dan memuliakannya. Sebelum air bah, Nuh beribadah. Setelah air bah, dia lebih lagi beribadah. Ayub yang minggu kemarin kita dengar kisahnya dan khotbah ketika Allah terasa jauh. Sebelum dia berjumpa dengan Allah, dia taat pada firman Allah, melakukan firman Allah. Pada menghadapi ujiannya begitu berat, semuanya kacau, segala sesuatu berantakan. Keluarganya bilang, usahanya bangkrut, pekerjaannya, karirnya borak-borak, kesehatannya buruk, segala sesuatunya tidak ada yang baik. Dan untuk tetap percaya kepada Allah tidak masuk akal. Lebih masuk akal mendengarkan istrinya berkata, masihkah engkau taat kepada Allah? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Dalam keadaan yang seperti itu, jatuh tertimpa tangga, kena paku, tertusuk duri, begitu sakitnya dan Ayub, begitu menderita, begitu tidak masuk akal untuk tetap percaya kepada Allah. Lebih masuk akal mendengarkan istrinya. Pertama mengutuki Allah, dan kedua lebih baik cepat mati. Saya membayangkan Ayub ketika ingat dengan mama saya. Hampir 1 tahun tepat di 10 bulan, lumpuh, total tidak bisa berjalan, hanya berada di atas ranjang. Suatu hari mama saya ingin mengakhiri hidupnya dengan menggenggam obat-obatan itu, diambil semuanya dan dia mau minum dengan harapan selesai penderitaannya. Tapi Tuhan lain. Hamba-hamba Tuhan bukan orang yang sempurna. Elia pernah ingin mati, Yunus pernah ingin mati. Ya Tuhan, cabutlah nyawaku, kata Yunus. Ya Tuhan, sekarang cabutlah nyawaku, kata Elia. Sudah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan tahu, papa saya sempat lihat. Sejak saya dulu semua obat tidak boleh ditaati. Apa saya bisa bercerita hari ini, saudara yang dikasih, di tengah keputusasaan itu masih ada harapan. Dokter katakan operasi, dia bilang tidak, lebih baik mati di tangan Tuhan.
dia tidak operasi. Di waktu Banjar dirawat 3 bulan. Tinggal dengan kakak sendiri pulang pisau. Hari ini mama bisa berjalan, bahkan kakinya lebih kuat dari kaki mama. Jadi mama saya sekarang katanya, lebih lagi Tuhan beri saya kesehatan, saya akan lebih lagi berdoa, beribadah, memuji dan menyembuhkan lebih daripada sebelumnya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi tantangan yang begitu berat dalam hidup kita, dan kita pernah ditolong oleh Tuhan, ingat, harus lebih lagi kita beribadah kepadanya. Setelah air bah itu, Kejadian 8 ayat 18 sampai 22 dikatakan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Berarti ada 8. Nuh istrinya, anaknya 3, menantunya 3. Tidak ada cucunya masih, karena tidak disebutkan tuh. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah. Mendirikan mezbah pada saat itulah tindakan penyembahan. Worship bukan sekedar kita berlutut memuji Tuhan. Worship itu adalah ibadah kita kepada Tuhan, termasuk dalam pujian kita, termasuk di dalam syukur kita, termasuk dalam kurban-kurban kita. Worship penyembahan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. 8 ayat 21 Kejadian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, karena persembahan seorang yang menyenangkan Tuhan. Sejak saat itu, apa yang dilakukan Tuhan? Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi sehidup seperti yang dilakukan. Kenapa Tuhan tidak menghukum bumi ini dengan air bah hari ini seperti pada zaman Nuh? Karena setelah air bah itu ada seorang yang bernama Nuh, yang begitu air bah selesai, dia bersyukur, dia memuji, dia menyembah dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan kurban ini menyenangkan Tuhan. Lalu Tuhan berjanji dari dirinya sendiri, aku tidak akan sejahat, seburuk apapun manusia, tidak akan menghukum mereka dengan air bah. Jadi kalau ada tsunami, tsunami bukan air bah. Kalau ada banjir, banjir tidak akan memusnahkan umat manusia. COVID sekalipun tidak akan memusnahkan kita, karena dalam penentuan oleh Alkitab yang akan membuat langit bumi dan segala isinya dikremasi oleh Tuhan dengan api. Apilah dan unsur-unsur kimiawi di bumi inilah yang akan memusnahkan bumi ini. Walaupun kita tahu seluruh bumi ini hanya sedikit dataran dibanding dengan jumlah airnya, tapi Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi dengan air. Dari mana janji itu keluar? Dari kurban persembahan Nuh yang menyenangkan Tuhan. Kita nyanyi, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Kita menyanyikan pujian menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tapi Nuh menyenangkan Tuhan di dalam tindakan. Kalau saudara mengaku mencintai pasangan saudara, kalau dia berada dalam bahaya dan saudara tidak berbuat apa-apa, benarkah saudara mengasihinya? Ujian terbesar dari kasih kita ialah tindakan kita di saat-saat yang sulit. Nonton film China saya suka, daripada Korea. Saya lihat ada tindakan-tindakan yang konyol demi cinta. Misalkan dia tidak punya kekuatan apa-apa, ketika pacarnya diganggu orang, sekalipun orang itu 5-6, dia akan selesaikan, walaupun akhirnya dia yang hampir selesai. Iya, dia tidak tahu dari mana keberanian itu. Walaupun dia tahu dia lemah, dia tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tapi dia tidak akan membiarkan orang dikasih
dalam tindakan dia tunjukkan, aku mengasihimu sampai aku rela babak belur. Tapi aku mengasihi engkau, biarkan engkau babak belur, aku lari. Nah, itu aneh. Nah, kasih Allah yang besar kepada saya dan saudara hari ini dibuktikan dengan Allah memberikan anaknya yang tunggal, bukan saja babak belur, tapi benar-benar remuk di kayu salib di Bukit Golgota itu, sampai-sampai dia tidak dikenali lagi karena begitu remuknya fisiknya. Dan karena kurban Yesus di atas kayu salib itulah saya dan saudara hari ini tidak perlu lagi memberikan kurban seperti hewan dan lain sebagainya itu. Dari 13 ayat 5, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita memuji Tuhan, kita menyembah dia, kita sedang membuat mezbah bagi Tuhan, dan itu menyenangkan Tuhan. Di tengah-tengah tekanan, tantangan kehidupan, keputusasaan, sakit, penyakit, dan kelemahan, Tuhan ingin yang keluar dari mulut kita adalah pujian. Seperti Ayub, dengan telanjang aku datang dalam dunia, dan dengan telanjang pula aku akan pergi meninggalkan dunia ini. Aku tidak akan mengutuki Allah, aku tidak akan meninggalkan Allah. Terpujilah Allah, katanya. Dalam semua itu kata Alkitab bersaksi, Ayub tidak berdosa kepada Allah dengan bibirnya, mulutnya tetap memuji Allah. Saudaraku, pujian syukur kepada Allah, kata-kata kita yang kita ekspresikan dalam tindakan, itu ada ibadah yang menyenangkan Tuhan. Mari kita menikmati apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Ketika kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan melalui kata-kata, melalui ucapan-ucapan kita, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Tuhan senang jika kita terus-menerus beribadah kepada-Nya. Tuhan senang jika kita terus-menerus memuji dan memuliakan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, kita diciptakan dan ditebus untuk menyenangkan Tuhan. Kita diciptakan, namun Adam gagal. Kristus datang menebus kita, diciptakan dan ditebus untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat disenangkan? Dari Nuh kita belajar, Tuhan disenangkan bila kita paling mengasihi Dia dari apapun. Tuhan senang bila kita percaya sepenuhnya kepadanya, walaupun sepertinya tidak masuk akal. Yang ketiga, Tuhan senang bila kita menaatinya dengan sepenuh hati kita. Dan yang keempat, Tuhan senang bila kita terus-menerus beribadah kepadanya dan memuliakan Dia. Bukan hanya ketika segala kalanya baik, tapi ujiannya lah ketika segalanya tidak baik. Disitulah ujiannya. Karena Tuhan bilang kepada Nuh seperti ini, selama 120 tahun engkau harus menjadi pemberita untuk seluruh dunia, supaya mereka masuk ke bahtera. Tapi terbukti benar, kata catatan Alkitab, tidak ada satupun selama 120 tahun proses pembuatan bahtera itu seorang pun selamat, kecuali Nuh, istrinya, anaknya, dan menantunya saja yang selamat. Selama 120 tahun Nuh menjelaskan itu. Nuh tidak pernah berhenti melakukan pemberitaan. Bukan Nuh yang membuat perahu itu dengan tangan sendiri. Tentu ada orang-orang yang dibayar oleh Nuh yang membantu Nuh. Tapi bahkan orang-orang yang dibayar membantu ini juga tidak percaya kepada perahu raksasa yang dibuat ini, karena hujan belum turun. Dan perahu ini bagaimana kita mendorongnya sampai ke laut sana? Sulit, tidak masuk akal. Tapi dalam semua itu, lu bukan hanya paling mengasihi Tuhan, lu percaya sepenuhnya, lu taat sepenuhnya, dan lu berpandang. Hari ini saudaraku dikasih, Tuhan bukan tidak peduli dengan situasi kita, tapi Tuhan lebih peduli dengan proses. Tuhan bukan peduli dengan hasil, tapi Tuhan peduli dengan proses. Bapak Ibu, ketika kita melakukan ujian, angka-angka yang dapat ditranskrip nilai para mahasiswa, angka-angka yang terdapat dari laporan akhir, entah itu semester, entah itu tahunan, itu sebenarnya hasil dari proses. Bukan angkanya, tapi prosesnya itu yang membuat ada angka di situ.
Angka-angka itu kan sebuah proses. Bukan sekedar angka, tapi proses yang sudah dilewati. Pembelajaran-pembelajaran dan ujian-ujian, tes-tes yang sudah dilewati. Mungkin kita tidak seperti yang dialami oleh Nuh, tapi setidaknya kita memberitahu akhir zaman akan kembali di zaman seperti Nuh, di mana orang pesta pora dan mabuk-mabukan, di mana orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi mencari sesuatu yang menyukakan. Ini sudah zaman. Sebab itu jangan tidak peduli kepada firman Tuhan, jangan tidak peduli kepada suara Tuhan, jangan tidak peduli kepada nasihat Tuhan dari firman-Nya. Hari ini mungkin engkau disenangkan dengan keinginan-keinginan, senang dengan perbuatan-perbuatan sepertinya menyukakan, tapi akhirnya membinasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menyenangkan Tuhan seperti Nuh. Setidaknya ada 4 tindakan yang dilakukan oleh Nuh yang menyenangkan Tuhan.